Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Alhamdulillah Salam. kita bisa kembali di titik Recording in yang progress. sebelum kita awali kelas kita malam ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu sebagai wujud kesyukuran atas nikmat, rahmat dan kepahaman dalam kelas kita malam ini. Berdoa silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Monggo Kang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya. Kita lanjutin program kita. Masih dengan buku Dissolving Ego. Wah. Ini udah mau 2024. Ini masih dalam bab mungkin 2024 nanti kita bedah buku saya gitu ya. Semoga didoain. Nanti kita udah pakai buku saya sendiri. Amin. Ya ini kemarin tuh sampai sini ya. Ketiadaan penolakan bukan berarti mengabaikan atau menyangkal. Jadi ini kita kan terbiasa hidup dalam mode tarikan dan dorongan kan gitu ya. Biasa seperti ini gitu. Sehingga kemudian tuh ketika rasa tarikan dorongan ini tidak dialami, kita merasa pasif kan begitu. Jadi ada semacam kepasifan. Lalu kita mungkin bertanya, apakah saya ini mengabaikan dunia atau menyangkal kehidupan dunia? Enggak, gitu kan. Hanya saja modemu di dalam dunia itu berubah dari mode survive. Survive itu artinya melawan banyak orang. Atau dari mode adaptif, bekerja sama dengan banyak orang, menjadi kreatif. Apa artinya kreatif? Kreatif itu adalah proses untuk mewujudkan dari karsa ke filsafat, dari filsafat ke material. Itu dia kreatif. Jadi energi kreatif itu adalah daya karsa dari alam ketuhanan turun ke alam metafisika, lalu turun lagi ke alam fisika. Itu daya kreatif. Al-Halik, Al-Bari, Al-Musawir. Nah, itu kreatif itu begitu. Jadi bukan soal bertransaksi dengan si A, si B, atau melawan si A, si B, tetapi karsa ilahiyah diturunkan dia ke alam metafisika, dari alam metafisika kemudian diturunkan ke alam fisika. Yang belum kreatif nggak tahu.
nggak tahu dia kalau belum pernah Praga kan nggak tahu. Seperti itu. Jadi kreatif itu tidak terlibat secara emosional, tetapi terlibat secara karsa, pemikiran, sampai pembuatan bentuk dan materi gitu. Kalau yang di sini ini kan emosinya yang digedein. Ya kan? Jadi tidak terlibat secara emosional, tetapi mampu berpartisipasi secara playfulness. Nah, nggak play stress. Playful, not play stress. Atau full stress apalagi. Jadi berpartisipasi dalam bentuk playfulness. Bukan full stress. High stress. Wow. Jadi sikap berpartisipasi kreatif itu menghilangkan godaan, posisionalitas atau hasil, perolehan hasil. Perolehan hasil. Karena dia tidak memperoleh, tapi memberikan hasil. Nah, psikologisnya dari memperoleh menjadi memberikan hasil. Itu dia. Ketika karsa pribadi, karsa egoistis dipasrahkan menjadi karsa ilahiyah, creation menjadi berkelanjutan, evolusioner. Nah, gitu ya. Creation kan penciptaan itu. Coba kita lihat bahasa Inggrisnya. Nah, creation become continuous, evolutionary. Oh, gitu ya. Canggih sudah ini ya. Dan itu tergantung kepada keadaan kemawasan. Jadi nggak hangat-hangat tai ayam atau orang Tangerang gitu ya. Ada tagihan baru emosinya meledak. Itu namanya hangat-hangat tai ayam. Seperti itu. Wah, ini gaya hidup yang efektif. Jangka panjang dia itu. Karena dia continuous and evolusioner. Dan itu kan teman-teman belajarnya kan seperti itu kan. Continuous dan evolusioner. Nah, itu berarti kamu belajar dalam dorongan karsa ilahiyah. Continuous dan evolusioner. Jadi bahkan cara belajarmu pun ditarik ke cara belajar yang kontinu dan evolusioner. Tidak diktatis. Tidak diktatis. Sehingga tidak heran kamu merindukan kelas. Tidak heran kamu menunggu-nunggu kelas. Kapan ini kelas? Karena di kelas itulah kamu merasakan getaran-getaran karsa ilahiyamu. Tidak pingin buru-buru keluar kelas. Tadi malam aja pada minta kelas, saya udah belum tidur 3 malam. Sorry, nggak bisa kelas. Udah nggak tidur 3 malam tuh, ini cari penyakit ini. Kalau ada kelas malam-malam. Dari malam
Sabtu, malam Minggu. Ini mau malam Senin lagi. Wah, nggak bisa ini. Nggak bisa. Kita pray. Orang nunggu sampai jam 9. Kapan ada kelas nih? Nggak ada kelas. Karena kamu merasakan karsa ilahiamu berkelanjutan dan evolusioner. Evolusionernya itu yang kamu tunggu-tunggu. Bukan berkelanjutan dan jalan di tempat. Secara intuitif kamu merasakan bahwa pembelajaran yang berkelanjutan ini kamu merasa hidup. Kamu merasa hidup yang bertumbuh. Nah, itu yang bikin kecanduan. Kecanduan itu adalah karena daya hidupmu semakin hari semakin besar gitu. Di dalam pembelajaran. Nah, ini kan rencana kelas cuma 2 jam. Ternyata 7 jam masih kurang. 3 jam. Nah, itu dia. Kalau karsa ilahiyah sudah mulai kedip-kedip, ya, kedip-kedip dulu. Kamu tidak bisa membendungnya. Jadi jangan sampai anaknya terlambat tidak merasakan getaran karsa ilahiyahnya. Gara-gara uang 5,5 juta itu kamu rugi. Jadi karsa ilahiyahmu mulai encer. Nah, bagus ini ya. Gak beku lagi. Dalam bahasa Kang Gimun, pure habit. Wah, bahasa baru ini ya. Wah, mulai ada istilah pure habit. Yang main-main. Ini bisa jadi tema peradaban ini, pure habit. Yang seperti itu. Jadi yang dibutuhkan itu adalah hanya perlu dibangunkan karsa ilahiyahnya itu. Dengan pembelajaran yang terus-menerus, maka dia akan mengalami pertumbuhan yang bersifat ledakan loncatan gitu. Itu yang bikin kecanduan dia. Tapi sebenarnya hidup itu memang seharusnya seperti itu. Namanya ilmu itu menyembuhkan. Namanya ilmu itu menyembuhkan. Nggak bikin ngantuk. Nggak bikin ngantuk. Oke, saya kira itu dulu ya. Malam ini masih ada kelas 2 di kantor. Ini tadi ada kelas 1. Kelas Munah, terus ini kelas Malang, terus lagi satu kelas khusus di hotel. Jadi buru-buru aja ini. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam bajikan. warahmatullahi. Terima kasih Bang Aswar, terima kasih teman. Insya Allah kita ketemu Rabu ya. Jangan lupa teman-teman ya, Rabu malam kita ada sesi transendensi Munah. Ini bisa diikuti umum ya, walaupun bukan orang Munah, bisa join. Terima kasih, kita bertemu Rabu insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat beristirahat.